Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Justin, Tyler, James, Silina. Ya, terima kasih sudah menghadiri pertemuan BIPA hari ini. Ya, langsung ke materi. Kali ini, materi pembelajaran BIPA kita adalah musim-musim yang ada di Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama untuk mengenal musim-musim apa saja yang ada di Indonesia. Dengan saya, Kaila Firza Zahrani, dengan NIM 22 1010 750080. Kita langsung ke materinya. Teman-teman ada yang tahu apa itu musim? Musim adalah pembagian waktu dalam satu tahun yang ditandai dengan perubahan pola cuaca atau iklim di suatu negara. Musim di Indonesia ada dua. Ada musim hujan yang ditandai dengan udara yang lembab dan seringnya turun hujan. Yang kedua, musim kemarau yang ditandai dengan udara yang kering, panas, dan matahari yang terik. Selanjutnya, musim hujan adalah salah satu musim yang ada di Indonesia. Musim ini ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan angin kencang sepanjang hari. Sedangkan musim kemarau adalah salah satu musim yang ada di Indonesia. Musim ini ditandai dengan curah hujan yang rendah dan cuaca yang panas dan menyebabkan kekeringan. Berikut, mari kita pelajari beberapa kosakata-kosakata yang berhubungan dengan musim-musim yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada hujan deras, mendung, genangan air, payung, jas hujan atau mantel hujan, badai atau angin kencang, petir, gerimis atau hujan kecil, dingin, dan banjir. Itu semua adalah kosakata yang berhubungan dengan musim hujan di Indonesia. Selanjutnya, kosakata-kosakata yang berhubungan dengan musim kemarau di Indonesia. Pertama, panas. Kedua, kekeringan. Selanjutnya, terik matahari. Lalu, cerah, debu, suhu tinggi, gersang, daun gugur, air mengering, dan tanaman layu. Nah, setelah mengetahui kosakata-kosakata yang berhubungan dengan musim-musim yang ada di Indonesia, setelah ini saya akan memberikan sebuah teks deskripsi singkat
atau sebuah bacaan singkat untuk kita baca bersama-sama. Mari kita membaca bersama-sama teks deskripsi singkat ini. Indonesia memiliki dua musim. Musim di Indonesia tidak sama seperti di negara lain. Tidak ada musim dingin atau musim gugur. Indonesia hanya mempunyai musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau adalah musim yang membuat udara menjadi panas. Langitnya cerah, matahari bersinar terang, dan hujan tidak turun. Musim kemarau sangat kering, membuat orang-orang memakai baju yang tipis. Mereka jadi kehausan karena udaranya yang sangat panas dan kering. Musim kemarau terjadi dari bulan April sampai bulan Oktober. Musim hujan, udaranya dingin dan sering turun hujan. Hujan turun dengan deras. Langit bisa berwarna abu-abu atau mendung. Orang-orang memakai pakaian hangat dan menggunakan payung atau jas hujan ketika pergi keluar rumah. Musim hujan terjadi dari bulan November sampai bulan Maret. Di Indonesia, setiap musim mempunyai ciri khas. Musim kemarau, cerah dan panas. Musim hujan, basah dan dingin. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran BIPA kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal musim, yaitu ada musim kemarau dan ada musim hujan. Yuk kita cari tahu apa sih ciri-ciri musim kemarau. Di musim kemarau, matahari bersinar sangat terang dan langitnya juga berwarna cerah. Karena matahari bersinar terang, maka udara di sekitar akan menjadi lebih panas dibanding musim-musim yang lainnya. Udara yang menjadi lebih panas itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi lebih sering berkeringat. Nah, anak-anak, pada musim kemarau, hujan akan menjadi jarang turun. Oleh karena itu, persediaan air akan menjadi terbatas. Maka, kita harus menghemat penggunaan air. Sekarang, mari kita lihat aturan dalam menghemat air. Yang pertama, selalu matikan keran ketika sedang menggosok gigi ya. Lalu, jangan lupa juga matikan keran sebelum kita meninggalkan kamar mandi. Kita juga bisa menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras atau sayur.
Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di musim kemarau. Di antaranya adalah bermain layangan bersama teman, atau kita juga bisa bermain ke pantai bersama keluarga. Kita juga bisa bermain sepak bola. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri musim yang selanjutnya, yaitu musim hujan. Pada musim hujan, sudah pasti hujan akan turun terus-menerus. Langit pada musim hujan akan sering terlihat mendung. Udara saat musim hujan juga akan menjadi lebih dingin. Nah, ada beberapa benda nih yang perlu kita siapkan saat musim hujan sudah datang. Yang pertama adalah jaket. Yang kedua yaitu payung. Yang ketiga adalah jas hujan. Nah, selanjutnya ada sepatu boot. Nah, teman-teman udah lihat kan apa saja yang dimaksud dengan musim hujan, musim kemarau, apa saja yang terjadi jika datang musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk melihat beberapa gambar yang sudah tersedia. eh, dan di gambar ini merupakan gambar yang berhubungan dengan musim hujan dan musim kemarau. Ya, di hujan deras, ada yang tahu alat apa yang dipegang oleh anak kecil itu? Betul sekali, anak itu memegang payung. Selanjutnya, di gambar kedua, ada yang tahu kondisi apa yang terdapat pada gambar dua? Betul sekali, banjir. Ketika hujan turun terus-menerus tanpa henti, bisa jadi lama-kelamaan akan menyebabkan banjir. Selanjutnya, di gambar ketiga, terlihat angin yang berhembus sangat kencang dan ada kilatan cahaya di langit. Ada yang tahu apa namanya? Betul, petir. Selanjutnya, di musim kemarau. Pada gambar keempat, bagaimana suasana dan kondisi pada gambar keempat? Betul sekali. Di gambar keempat, terlihat suasana dan kondisi yang sangat kering, kekeringan, bahkan pohon-pohon hanya tinggal batangnya saja, karena daun-daunnya sudah berguguran. Selanjutnya, di gambar 5, betul, ketika musim kemarau, suhu meningkat dan menyebabkan udara yang panas. Lalu, pada gambar keenam, betul sekali. Di gambar 6, kita bisa melihat langit yang sangat cerah dan terang. Lalu, di situ juga matahari terlihat sangat terik. Iya, sekian pembelajaran BIPA kita hari ini. Tapi sebelum saya menutup pembelajaran BIPA, saya akan memberikan kalian semua evaluasi
atau tugas untuk pertemuan selanjutnya. Kalian harus menuliskan minimal 3 buah kalimat yang berhubungan dengan musim yang ada di Indonesia. Lalu, pada minggu depan, kalian harus membacakannya satu persatu di depan kelas untuk membacakan hasil dari tulisan kalian. Ada pertanyaan? Jika tidak, pertemuan BIPA kali ini kita akhiri sampai sini saja. Kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih, dan sampai jumpa.